Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan tentunya itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, karena kita diminta Tuhan untuk menjadi terang dan garam di muka bumi, dan itulah yang memberkati setiap manusia yang kita jumpai, atau yang kita kenal, atau yang kita berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang dahulunya adalah seorang yang sangat jahat, sangat nakal, dan belum mengenal Kristus. Beliau bernama Bapak Cornelius Rahtomo Jati, ya. Seorang murtadin yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau ini adalah seorang anak kecil dahulunya yang sudah tahu tentang kekristenan karena sering diajak ke gereja dan mengikuti sekolah minggu. Tetapi karena pergaulan, beliau mengalami hidup yang jahat, beliau mengalami hidup yang keras, beliau tahu Kristus tapi tidak mengenal Kristus. Sehingga beliau betul-betul masih menjadi seorang muslim yang latar belakang hidupnya sangat keras. Dan sampai pada akhirnya beliau diburu, dikejar oleh polisi karena melakukan suatu tindakan kriminal. Dan apa yang terjadi? Di dalam kebuntuannya, akhirnya beliau ketika melarikan diri, ingin menjadi seorang Kristen, ingin pergi ke gereja, ingin mengalami kasih Tuhan. Dan di dalam gereja itulah beliau menangis tiada henti terhadap hidupnya yang tidak karu-karuan. Dia pun tidak bisa menahan tangisan itu. Lagu-lagu pujian dinaikkan tidak seperti biasanya, tetap dia menangis, ya. Bukan hanya lagu penyembahan, tapi lagu pujian dilantunkan. Beliau terus menangis tiada henti. Dan itulah lawatan Roh Kudus yang membuat beliau bertobat ketika di dalam gereja itu ada altar call. Beliau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Baik, nama saya Rahtomo Jati. Kata orang tua saya, darah utama dan yang sejati. Saya lahir dari keluarga Muslim, ya. Keluarga saya tidak ada satupun yang Kristen. Kakek nenek saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, tidak ada satupun yang Kristen. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan memanggil saya mendengar panggilannya, sehingga saya boleh membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sehingga pada saat saya terima Yesus, saya dibaptis, saya ditambah nama Cornelius. Ya, harapan saya seperti perwira Itali yang takut akan Tuhan, yang sedekah dan doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi nama saya Cornelius Rahtomo Jati. Ya, jadi Cornelius itu nama baptisan, saudaraku, ya. Ya, nama saya Rahtomo Jati, darah utama dan yang sejati. Kenapa saya dinamakan Rahtomo Jati? Karena begini, saudara, ya, ini saya ceritakan dari awal, ya. Bagaimana orang tua saya memberi nama Rahtomo Jati itu. Jadi orang tua saya itu menikah tahun 1970. Dan setelah menikah, ini cerita orang tua saya itu hamil. Dan anehnya hamil ini, ya, bisa sampai 6 bulan gitu, ya, 6 bulan, ya, 16 bulan maksud saya. Ya, bisa sampai 16 bulan. Ini menurut cerita orang tua saya. Biasanya orang hamil kan 9 bulan, 2 minggu lahir gitu, ya. Tapi ini orang tua saya sudah 9 bulan lebih, 10 bulan, nggak lahir-lahir anaknya gitu, ya. Sampai 16 bulan. Sehingga kandungan itu sangat besar sekali, ya. Ya, jalan susah gitu, ya. Teman tidur di ranjang gitu, ya. Dan ini papa saya juga jadi bingung gitu, ya. Mau diajak berobat ke rumah sakit, orang tua saya ini nggak mau. Ya, dia takut. Kenapa takut? Ya, dia pikir ini kan yang ada di kandungan itu bukan bayi, ya. Entah itu penyakit atau yang lainnya gitu, ya. Karena apa? Karena ada tetangga dari desa saya itu, ya, ada yang melahirkan ular. Jadi timbul rasa ketakutan dalam diri eee, ibu saya pada waktu itu, saudara. Jadi nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu, ya. Dan itu tinggalnya, saya itu di desa, ya, di desa, saudara. Ya, waktu itu ada orang hamil di lain desa itu, lahirnya itu ular gitu, ya, saudara, ya. Sehingga ibu saya tidak mau dibawa ke rumah sakit gitu.
Dan akhirnya bapak saya, pergi ke dukun, ya pergi ke dukun. Jadi, sekalipun ya keluarga saya itu muslim, tapi ya masih percaya juga ke dukun gitu Saudara ya. Ya minta, jambi-jambi atau apa gitu ya, untuk berobat bukan ke dokter malah ke dukun. Lalu setelah diberi minum ya, dari dukun itu, sorenya itu, ibu saya itu, mandi ya, setelah mandi itu dibuat tidur, ya tidur sore. Nah, anehnya Saudara, setelah istirahat sore ya bangun tidur, itu kandungan yang besar sekali itu, yang 16 bulan itu, tiba-tiba hilang begitu saja, ya tanpa ada pendarahan. Kandungan yang sudah gede itu tiba-tiba hilang begitu saja, ya, sehingga membuat, orang tua saya ini, ketakutan, ya malah takut dan juga, cemas, pokoknya banyak inilah, pertanyaan dalam diri, bapak saya dan juga ibu saya, ya tiba-tiba hilang. Kandungan yang besar itu tanpa pendarahan, seperti itu, bukan melahirkan anak tapi malah hilang, itu. Lalu, setelah itu, ibu saya hamil lagi, dan ini peristiwanya sama juga, tapi kandungan ini bukan sampai 16 bulan atau 9 bulan, 16 bulan, enggak. Nah, ini 7 bulan, ya 7 bulan hamil, tiba-tiba sama peristiwanya sama. Bangun tidur tiba-tiba kandungannya tanpa pendarahan hilang, seperti itu Saudara. Nah, lalu hamil anak yang ketiga ini tidak hilang, lahir anak yaitu saya. Makanya saya dinamakan Rah Tomo Jati. Katanya artinya darah utama dan yang sejati. Jadi darah utama dan yang sejati, ini darah beneran, kan seperti itu. Sehingga pada saat saya lahir waktu itu ya, banyak orang itu pada pengen lihat, ya dia pikir ini, bukan bayi beneran gitu ya, karena kok hilang terus gitu ya, dari pertama, kedua hilang gitu ya. Apalagi ada, tetangga desa ya, orang melahirkan itu ular gitu ya. Ini banyak orang pengen lihat, ini bayi bener nggak gitu ya, ternyata bayi benar, yaitu lahirlah saya ini Saudara. Makanya saya dinamakan Rah Tomo Jati, darah utama dan yang sejati, itu artinya. Dan hari kelahiran saya sama bapak saya itu sama, Minggu Kliwon, ya wetonnya sama. Jadi orang Jawa itu ya masih percaya, tentang, tanggal kelahiran. Karena hari kelahirannya sama, kalau orang Jawa itu, nggak boleh satu rumah, ya. Kalau kelahiran sama, ya wetonnya sama, nggak boleh tinggal satu rumah. Ya saya nggak tahu juga itu, karena supaya apa gitu ya. Akhirnya saya diserahkan, diasuh oleh, nenek saya, kakek nenek saya. Ya dari sejak lahir saya diasuh oleh kakek nenek saya, dirawat oleh kakek nenek saya. Dan kakek nenek saya itu juga muslim Saudaraku, tidak jauh dari rumahnya juga ada musola, ya. Saya pikir orang tua saya ya kakek nenek saya itu. Ya saya dari sejak kecil saya pergi ke musola, ya kan, saya belajar ngaji gitu ya. Saya belajar, membaca ya huruf Arab gitu ya, alif, ba, ta, za, jim, ha, kha, dalal, itu saya, ngaji. Saya membaca, huruf-huruf apa namanya, tulisan Arab itu saya belajar waktu itu. Dan saya juga sholat 5 waktu, ya saya sholat 5 waktu, itu yang saya lakukan. Setiap hari saya sholat 5 waktu, lalu ya setelah, kakek saya ini ya merawat saya dididik oleh kakek saya, ya saya ngaji, saya sholat, bahkan saya senang sekali kalau pada saat bulan Ramadan itu ya, saya juga ikut puasa ya, saya ikut puasa juga. Saya senang sekali kalau disuruh mengumandangkan azan, itu saya sangat senang sekali, ya. Saya senang sekali itu pada saat saya diminta untuk mengumandangkan azan, padahal waktu itu masih, kelas 5 SD itu. Ya kelas 5 SD itu sudah ya ada kesempatan untuk mengumandangkan azan gitu, saya senang. Ya kadang, supaya saya bisa ada kesempatan untuk, mengumandangkan azan, itu yang bagian ngatur, speaker itu ya, itu saya kasih rokok supaya itu diberikan kesempatan ke saya. Jadi saya senang sekali. Ya, saya kalau ada di musola, saya sholat, lalu saya diminta untuk azan, itu saya senang. Karena apa? Karena suara saya didengar semua orang satu kampung. Nah, itu saya senang sekali. Dan pada saat kelas 5 SD, itu kakek saya yang merawat saya, ya.
yang membesarkan saya dari kecil gitu ya, itu sakit. Ya kakek saya sakit. Dan pada saat sakit, kakek saya sakit ini dirawat di Rumah Sakit Yakum. Rumah Sakit Yakum, apa itu Rumah Sakit Yakum? Yayasan Kristen untuk Umum. Ya, Rumah Sakit Yakum di Purwodadi, ya, Grobogan, Saudara, Panti Rahayu. Itu ya, Saudara ya. Dan pada saat dirawat di rumah sakit itu, saya lihat itu ada gambar Tuhannya orang Kristen. Ya kan? Ada gambar Tuhannya orang Kristen dipasang di dinding itu. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, ini kan manusia, kenapa orang Kristen kok sembah sebagai Tuhan ya? Saya nggak bisa terima. Tapi saya bertanya-tanya terus, kan manusia itu. Kenapa orang Kristen sembah dia sebagai Tuhan? Dalam hati saya bertanya-tanya terus. Dan setiap kali saya pulang sekolah itu diajak untuk apa? Nunggu kakek saya yang sakit di rumah sakit itu. Dan di rumah sakit itu ada Alkitab yang ditaruh di meja. Terbitan Gideon itu ya, Alkitab kecil itu ya. Itu enggak ada perjanjian lama. Ya, adanya cuman Mazmur ya, di perjanjian lama itu Mazmur, kalau tidak salah Mazmur, Amsal, Matius sampai Wahyu. Dan itu saya ambil, saya coba, saya baca-baca. Setelah saya baca, ternyata orang Kristen itu mengajarkan sesuatu yang baik ya. Saya baca ada kata-kata hikmat, Amsal di sana, kitab Mazmur saya baca, ya. Lalu saya baca kitab Matius gitu ya. Tapi nggak saya baca semua, cuman saya bolak-balik saya sepintas gitu. Saya baca, lalu Yohanes, ah, kitab Yohanes itu dia mengajarkan tentang kasih gitu ya. Ternyata orang Kristen itu baik juga ya, mengajarkan tentang kasih gitu ya. Sehingga membuat saya itu terus bertanya-tanya, tapi kenapa ya orang Kristen kok menyembah manusia ya? Bukankah Yesus itu manusia, dia nabi, dia bukan Tuhan. Dan itu yang membuat saya bertanya-tanya terus. Dan setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, kakek saya itu meninggal. Ya, kakek saya meninggal. Ya, kalau orang Muslim meninggal itu langsung dikubur. Ya, hari itu meninggal langsung dikuburkan. Dan pada saat kakek saya meninggal lalu dikuburkan, ya setelah dikubur, sorenya, sorenya pada saat saya tidur-tidur di ranjang, ya itu waktu zaman itu belum ada listrik, Saudara, belum ada listrik. Ya itu cuman lampu sumbu gitu ya. Lampu sumbu, kadang lampu petromak gitu yang dinyalakan. Dan waktu itu lampu sumbu gitu ya. Ya ada minyaknya gitu ditaruh di meja. Dan pada saat saya tidur-tiduran, itu saya tidur itu ranjangnya ada kelambunya. Tapi bisa kelihatan dari luar, orang di luar itu kelihatan. Tiba-tiba kakek saya yang sudah meninggal itu kok seolah masih hidup gitu ya. Dia datang menjumpai saya dan saya ketakutan. Ya, saya ketakutan. Kenapa? Karena saya pikir kakek saya kan sudah dikuburkan, udah meninggal. Kok ini kok masih ada ya, masih hidup gitu ya. Dan akhirnya saya ketakutan dan pada saat saya ketakutan, saya itu tiba-tiba nggak sadarkan diri, saya pingsan. Saya pingsan. Ya saya suasananya gelap gitu ya. Saya pingsan lalu saya sakit. Nggak mau makan, kasih minum nggak mau. Ya pokoknya sakit. Lalu dibawa ke rumah sakit ya dokter ya nggak sembuh. Dikasih obat nggak sembuh. Dibawa ke mantri suntik nggak sembuh juga. Ya. Lalu dikasih minum oleh dukun, dibawa ke dukun. Ya ini orang desa, orang kampung itu sering ke dukun, Saudara. Sering pergi ke dukun. Ya, kasih minum dari dukun, nggak sembuh juga. Ya, sehingga saya sakit, nggak mau makan, minum itu dipaksa juga, sehingga saya kurus banget itu. Waktu itu saya ingat, kelas 5 SD, itu saya kurus banget, tinggal kulit sama tulang gitu, Saudara ya. Lalu saya, pada saat saya ketakutan seperti itu, pada saat saya sakit, dan pada saat saya tidur-tiduran begitu ya, saya cuma tidur saja, tiba-tiba saya berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen. Ya, orang pakai jubah putih, ya, wajahnya berkilau-kilauan, saya nggak bisa pandang wajahnya. Sinarnya begitu luar biasa. Ya, tiba-tiba itu menjumpai saya tanpa ngomong apa-apa. Dan pada saat saya berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen itu, ya, saya tiba-tiba merasa damai, merasa tenang, nggak takut lagi. Dan saya mulai mau makan, saudaraku. Dikasih makan, mulai mau makan. Dan akhirnya saya sembuh. Saya mulai bisa makan, kasih minum, mau minum, ya. Akhirnya
saya sembuh dan saya mulai pulih, mulai sehat lagi. Lalu setelah saya sembuh, saya minta kepada nenek saya, ya, saya minta kepada nenek saya panggil Mbah ya. Mbah, saya minta pindah ke SD Kristen. Lalu nenek saya katakan begini, kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau jadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu ya dipikir orang kafir, ya gitu ya. Dianggap orang kafir karena apa? Mentuhankan manusia. Kamu mau jadi orang kafir, kamu mau pindah ke SD Kristen. Nah, itu kata nenek saya. Lalu saya ceritakan, karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, ya. Saya ceritakan ke nenek saya seperti itu, akhirnya saya diizinkan sekolah di SD Kristen. Ya, di SD Kristen itu ya bukan semuanya orang Kristen, justru malah banyak orang dari Muslim juga yang sekolah di SD Kristen, Saudara. Ya, ternyata seperti itu. Saya juga sekolah di SD Kristen pada waktu itu. Ya, itu padahal sekolahnya itu jauh dari tempat saya, dari desa saya, itu lain desa. Tapi karena saya pengen tahu tentang kekristenan, karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, saya minta pindah ke SD Kristen. Dan lalu akhirnya saya pindah ke SD Kristen. Dan di SD Kristen itu ya tentunya diajarkan pelajaran agama Kristen juga. Diajar berdoa, ya, diajar Alkitab juga, pendidikan agama Kristen. Lalu ada tim dari Gideon ya yang membagi Alkitab itu, Saudara. Itu semua murid dibagikan Alkitab. Ya, Alkitab kecil yang saya jumpai di rumah sakit itu dibagiin ke murid-murid pada waktu itu. Dan saya senang dapat Alkitab itu. Ya, saya pulang itu saya baca-baca itu Alkitab. Saya baca terus, saya ulang-ulang terus, saya baca terus. Ya, saya kantongin. Saya kantongin di saku. Ya, kalau saya mau ke belakang, ya kalau di kampung itu ya nggak ada restroom atau toilet di dalam rumah, itu ke belakang ya, kayak di kebun gitu ya. Saya bawa sambil saya baca, Saudara. Saya merasa tenang, saya merasa damai gitu ya. Saya ya udah mulai bisa berdoa dalam nama Yesus. Padahal saya kan Muslim. Ya keluarga saya juga masih Muslim semua. Dan saya masih ngaji, Saudara, tapi saya berdoa juga dalam nama Yesus gitu ya. Saya sholat juga, masih sholat gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu setelah saya lulus SD, saya disekolahkan di SMP negeri. Ya, saya mulai tahu ya ternyata nenek saya itu bukan orang tua saya. Ya, nenek saya bukan orang tua saya. Setelah tahu ya orang tua saya sendiri, ya kadang saya pulang ke rumah orang tua saya gitu, saudaraku ya. Ya ternyata tahu itu bukan orang tua saya, hanya yang merawat saya dari sejak kecil. Taunya dari mana? Setiap kali saya nakal itu waktu kakek saya masih hidup ya, atau nenek saya sering katakan begini, kalau kamu nakal, aku kembalikan ke rumah orang tuamu. Wah, berarti ini bukan orang tua saya gitu ya. Ya, akhirnya dikasih tahu memang orang tuanya bukan kakek nenek saya. Saya pikir kan orang tua saya itu gitu ya. Itu Saudara ya. Dan akhirnya setelah saya lulus SD, saya disekolahkan di SMP negeri. SMP negeri itu di kecamatan, saya tinggal di desa. Ya. Dan dari desa saya ke tempat sekolah itu jalannya jelek banget, becek sekali. Sehingga saya dikoskan. Ya, saya kos itu dari SMP sudah ngekos. Di SMP negeri itu ada pelajaran agama Kristen. Ya, setiap Jumat itu ya orang Muslim pulang duluan. Ya, Jumatan, tapi orang yang agamanya Kristen tinggal di kelas. Untuk apa? Ikut pelajaran agama Kristen. Ya, untuk ikut pelajaran agama Kristen. Dan anehnya saya punya keinginan untuk tidak pulang, saya tetap duduk di situ. Ikut pelajaran agama Kristen. Ya, loh kamu kan bukan Kristen, kenapa kamu kok mau ikut pelajaran agama Kristen? Ya saya pengen ikut Bu, boleh nggak gitu. Ya gurunya senang saja, ya boleh silakan. Gitu. Ya teman-teman saya juga mendukung, ya saya ikut duduk di sana, ikut pelajaran agama Kristen. Sehingga saya tahu kekristenan gitu, saudaraku ya. Lalu setelah saya lulus SMP, saya sekolah SMA dan kebetulan SMA-nya itu pas SMA Kristen. Widya Wacana Purwodadi Grobogan. Itu di kabupaten. Dan saya ngekos juga di sana. Ngekos. Dan satu kosan itu 9 orang laki-laki semua. Ya, di SMA Kristen. Justru di SMA Kristen
Ya, bukannya saya ini makin pengen berjumpa dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, justru di SMA Kristen saya jauh dari Tuhan. Ya, sebagai orang Islam pun saya nggak pernah sholat juga. Ya, saya nggak pernah sholat. Dan saya juga tidak ada kerinduan untuk apa ya, tahu tentang kekristenan juga. Kenapa? Karena ya memang pergaulan. Dan firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya karena pergaulan, satu kosan itu 9 orang, ya kerjaannya cuma rokok, ya minum, mabuk, ya, judi, itu yang dilakukan saudaraku. Ya dikasih kasih uang orang tua, bukan untuk bayar sekolah, ya bukan untuk bayar untuk makan gitu. Kalau kos tetap kita bayar duluan. Kalau makan, kalau nggak ada uang sudah habis itu kadang kita kasbon. Makan di warung bayarnya nanti gitu saudaraku ya. Karena apa? Uangnya habis buat judi. Ya karena pergaulan itu, maka saya juga ikut-ikutan gitu ya. Karena pergaulan itu ya. Dan saya ingat satu kamar teman saya itu orang Kristen. Ya, orang Kristen namanya Agus Sugianto. Makanya pada saat mendengar kesaksian saya di YouTube, ya, dia cari-cari saya, cari-cari nomor telepon saya segala macam, dia telepon saya. Dia kaget, "Duh, kamu sekarang jadi Kristen, jadi pendeta malah?" Nah, dia kaget saudaraku. "Oh iya, kenapa?" "Ya itu karena doamu," gitu. Kan dia sering mendoakan saya. Ya, dia kaget, dia hubungin saya. Nah, sekarang dia juga jadi kepala sekolah saudaraku. Dia di Solo, ya, kepala sekolah ini apa SMA Kristen. Ya ini teman saya ini, ya. Jadi saya tinggal satu kamar itu bersama teman saya, satu kamar itu. Dan teman saya ini tiap bangun pagi itu bangunnya lebih awal. Bangunnya itu jam 5 dia sudah bangun. Ya, dia bangun, dia main gitar. Dia selalu nyanyi. Ya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia selalu nyanyi begitu. Dia sungguh indah. Lalu dia nyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Nah, setelah itu dia berdoa lalu doakan saya. Ya, pada saat saya tidur, saya kan ya tidurnya nggak terlalu pulas gitu ya. Dia selalu doakan saya, dia pegang kaki saya gitu ya, dia sambil doakan saya gitu ya. Nah, padahal saya lagi tidur waktu itu kan, saya merasa terganggu. Setiap pagi dia selalu nyanyi, dia selalu main gitar dan doakan saya. Dan saya tiap hari nggak pernah belajar, saudara. Ya, kerjaannya pulang sekolah, bukannya belajar, malah main judi bersama teman-teman. Ya, pulang sekolah kita ajak teman-teman itu satu kosan judi gitu ya, dikasih uang orang tua buat judi gitu. Itu bisa sampai jam 12 malam, jam 1 malam gitu ya. Jam segitu baru tidur. Itu kan pulas-pulasnya orang istirahat. Teman saya ini tiap pagi selalu main gitar, selalu nyanyi, lalu mendoakan saya, itu yang dilakukan. Sehingga suatu kali saya kesel juga, jengkel. Lagi tidur pulas, ini main gitar. Lalu pada saat dia sekolah, berangkat sekolah duluan, itu senar gitar itu 6-6-nya itu saya gunting, saudara. Saya gunting, saya kesel, saya jengkel. Karena apa? Karena ini bikin berisik. Saya gunting. Lalu pada saat pulang sekolah, teman saya ini nggak marah. Dia cuma tanya, ini siapa yang mutusin senar gitar saya ini? Ini digunting ya? Ini siapa yang gunting senar gitar saya? Saya, kenapa? Kamu berisik terus tiap pagi gitu. Saya tegur saudaraku. Saya tegur. Ya kamu bikin berisik. Ya, tapi dia nggak marah. Jangan gitu dong gitu. Kan saya juga beli ini senar gitar gitu. Ya kamu berisik, jangan bikin berisik. Dan akhirnya dia ganti senar gitar lagi. Tapi dia tetap terus tiap pagi tetap nyanyi. Ya, dia tetap melakukan hal yang sama. Dan akhirnya saya kasihan juga. Nggak saya gunting lagi, ya saya biarin aja lah. Saya biarin saja gitu. Dan pergaulan saya waktu SMA itu ngekos itu, waduh, kacau. Minum mabuk, judi, ya. Itu yang saya lakukan, merokok, lalu berantem, berkelahi, itu yang saya lakukan. Dan waktu SMA saya eh, ikut itu juga saudaraku ya, sasana tinju juga. Saya ikut tinju juga, sehingga ya karena merasa bisa tinju, kadang ya merasa kayak jagoan begitu, ya kerjaannya berantem. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, kerjaannya berantem. Ada biarpun SMA di daerah itu ada geng-gengan gitu ya.
Itu kerjaannya berantem, saudaraku. Itu yang saya lakukan. Lalu SMA kelas 3 ini makin kacau. Makin kacau kenapa? Ya itu dikasih uang orang tua bukan buat bayar sekolah, tapi buat judi ya. Akhirnya habis itu nggak bisa bayar uang sekolah dan saya mau dikeluarkan juga dari sekolah itu ya. Mau dikeluarkan dari sekolah itu lalu orang tua saya dipanggil ya, dipanggil ya saya dimarahin orang tua. Ya, orang tua saya bayar tapi setelah itu dia kasih duit buat itu juga, buat judi lagi, buat ya semaunya sendiri, buat minum dan sebagainya. Tapi saya ngomong sudah dibayar gitu ya sama orang tua saya. Dan suatu kali saya mau ujian, saya nggak bisa bayar itu uang sekolah itu. Dan SMA, saya sudah bisa melakukan kejahatan, saudara. Ya, saya curanmor, itu bersama dengan teman-teman gitu ya, motor diparkir, lalu kita ambil gitu ya, pakai kunci letter T gitu, kita jual ke penadah gitu. Waktu itu seperti itu, saudara. Itu yang saya lakukan. Saya jauh dari Tuhan. Saya nggak pernah sholat juga gitu ya. Saya sebagai orang Islam nggak pernah sholat lagi. Ya, saya sholat itu hanya SD. Waktu SD itu saja. Ya, saya ngaji, saya sholat itu waktu kakek saya masih hidup. Itu ya. Tapi setelah SMP, SMA, waduh, saya nggak ka- nggak karuan hidup saya. Ya, menuruti kehendak saya sendiri. Ya, SMA sudah melakukan banyak hal yang tidak baik. Ya, hal dosa, saudara. Lalu ya saya SMA itu ya sudah bolos ya, bolos, sudah berani bolos ke Jakarta, kumpul dengan teman-teman yang tidak benar, ya kerjaannya ya itu curanmor itu, saudara. Dan untuk membayar uang sekolah supaya bisa ikut ujian. Dan setelah lulus SMA, saya ke Jakarta itu malah lebih parah lagi. Kita ya punya komplotan, ya komplotan ini komplotan curanmor, saudara. Ya, nyuri motor, nyuri mobil gitu. Ya saya ikut-ikutan karena waktu itu saya yang paling muda gitu ya. Ya itu ada kepalanya, saya ikut-ikutan gitu ya. Dan itu kacau banget. Di Jakarta kehidupan saya kacau sekali, saudaraku. Kacau sekali. Dan anehnya, pada saat ada penggerebekan, itu saya waktu itu tinggal di Jurangmangu, Bintaro. Jadi ngontrak satu rumah itu buat komplotan perampok ya, pencuri begitu ya. Merampok, mencuri motor, mencuri mobil ya, menodong dan sebagainya begitu, saudara. Itu di Bintaro. Dan suatu kali ini komplotan ini digerebek polisi, saudara. Pada saat digerebek polisi, anehnya saya tidak ada di tempat. Saya tidak ada di tempat dan saya lolos, saya kabur. Teman saya ada yang ditembak kakinya, dibawa kantor polisi gitu ya. Ya, ada yang ditembak langsung juga, ada yang meninggal, saudaraku. Ya, tapi saya bisa lolos, saya kabur. Pas saya nggak ada di tempat, saya ketakutan. Dan akhirnya saya dengan modal ijazah SMA, ya, saya punya ijazah juga waktu itu, saudaraku, saya bawa juga. Dengan modal ijazah SMA, saya cari lowongan di koran. Dan akhirnya saya diterima bekerja di perusahaan farmasi di daerah Simpangan Dempok ya, Cimanggis. Nah, di sana, saudaraku, ya itu saya bagian packing, ngepak-ngepak obat itu yang belum di blister itu. Ya, itu banyak sekali itu obat itu ya. Itu saya bagian apa namanya ngepakin itu ya, setelah di blister, saya bagian ngepak obat itu. Dan di situ obat yang belum di blister, saudara, itu saya masukkan ke kantong plastik, lalu saya taruh di loker. Setiap pulang kerja, ya seberapa banyak saya bisa bawa, saya bawa. Saya taruh di kaos kaki, saya taruh di ini ya ketiak kanan kiri gitu, saya ikat di plastik begitu, saudara ya. Itu keluar dari pos satpam yang diperiksa itu hanya tasnya saja, tasnya diperiksa, tapi badan enggak. Sampai di kosan itu saya hitung, lalu saya jual. Anehnya, tukang obat di pinggir jalan itu mau beli, saudara. Jadi tiap hari itu saya pulang jual obat itu tiap hari saya selalu dapat uang ya 500.000, kadang 800.000, itu zaman dulu besar sekali. Zaman dulu besar sekali, ya. Obat satu butir ini ya yang harganya Rp500 kita jual 100 dan itu bisa 4.000 butir, Saudara. Dan itu yang saya lakukan itu. Dan akhirnya perusahaan ini curiga.
Kenapa? Karena bahan baku segini kok hasil produksi segini ya gitu ya. Curiga ya. Akhirnya mulai tahu ternyata ini ada yang tidak beres. Ya, ada orang yang mencuri kan begitu ya. Dan setelah diselidiki ya dengan security yang ada di sana dan akhirnya perusahaan itu geledah loker itu, ya security itu bersama dengan polisi karena sudah diketahui bersama dengan polisi dari Simbangan Depok, yaitu loker-loker diperiksa dan ternyata bukan hanya saya, ya ada beberapa orang juga dan mereka dibawa ke kantor polisi. Dan anehnya saya pas badan saya kurang enak, ya saya nggak masuk kerja. Lalu saya dengar kabar itu perusahaan di tempat kamu bekerja itu didatangin polisi loh. Wah, saya mulai ketakutan. Oh, itu pasti itu gitu. Dan akhirnya saya dicari juga sama polisi saudara dan akhirnya saya eh, melarikan diri ya, saya kabur di daerah Tangerang. Saya ketakutan waktu itu saudara. Saya di daerah Tangerang. Saya jumpai teman SMA saya yang bekerja di Tangerang dan saya minta dicarikan pekerjaan yang baik-baik saja kan begitu ya. Ini teman saya lugu, teman saya baik ini. Ya saya lari di sana, saya tinggal tempat teman saya. Akhirnya dicarikan pekerjaan dan saya dapat pekerjaan di sana di daerah Jatiuwung, saudara. Saya bekerja di perusahaan, ya, perusahaan keramik waktu itu. Ya, saya bekerja di sana. Lalu saya ngekos sendiri. Saya ngekos sendiri dan di samping kosan saya itu ada orang Kristen main gitar dan dia nyanyi lagu pujian. Ya, lagu pujiannya yang sering dinyanyikan teman SMA saya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu yang dinyanyikan. Lalu saya tersentuh. Dan saya samperin orang ini, saya tanya, "Mas, agamanya Kristen ya, Mas?" "Oh iya, saya Kristen." "Kenapa, Mas? Kok tanya begitu?" Ah, saya ngaku saya Kristen, saudara. Saya juga Kristen gitu. Padahal saya Muslim. KTP saya Islam. Saya juga Kristen gitu. "Oh iya, Kristen ya? Kalau ke gereja kemana, Mas? Di mana? Gereja mana?" Dia tanya begitu. Wah, saya nggak pernah ke gereja itu. "Mau nggak besok saya ajak ke gereja?" Dia tanya begitu, saudara. "Mau nggak besok saya ajak ke gereja?" Itu pas malam minggu, saudara. "Oh, boleh, boleh. Saya mau." Akhirnya saya diajak ke gereja, saudara. Pagi-pagi, ibadah jam 7. Saya diajak ke gereja dan itu gereja cukup jalan kaki ya dari tempat kosan itu. Ya itu saya diajak gereja, saya pikir kan gereja itu bangunan permanen gitu ya. Kok ini hotel restoran ya? Hotel restoran Istana Nelayan di Jatiuwung itu, saudaraku. Nah, tapi saya lihat orang kok pada masuk ke sana, ke ruangan itu datang banyak di restorannya itu. Ternyata ibadahnya di situ, saudara. Dan lalu saya diajak masuk ke sana, saya lihat orang sudah banyak. Dan lagu puji-pujian sudah dinaikkan. Dan anehnya, lagu pujian yang dinaikkan itu lagu pujian yang saya dengar teman saya nyanyi itu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dan pada saat saya mendengarkan lagu pujian itu, saya bisa dijamah Tuhan ya, dilawat Tuhan. Saya bisa mengeluarkan air mata, saya nangis terus, saudara. Masuk ke ruangan itu, saya dilawat Tuhan, saya nangis terus. Pada saat dengar lagu, aku mengasihi Engkau Yesus, lalu setelah itu ya, lagu-lagu sukacita, anehnya tetap bisa nangis terus. Lagu sukacita dinaikkan itu, saya bisa nangis. Dan pada saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, itu tentang pertobatan. Saya mendengar firman Tuhan itu bisa mengeluarkan air mata terus, saudara. Saya menangis terus. Saya menangis terus, saya ingat tentang dosa-dosa saya. Ya, saya menyesali apa yang saya lakukan. Dan pada saat hamba Tuhan ini tantang untuk terima Yesus ya, yang mau terima Yesus suruh maju ke depan gitu ya, ditantang untuk terima Yesus. Tanpa saya ngomong sama teman saya di sebelah saya ngajak saya langsung ke depan, saudara. Saya langsung jalan ke depan. Dan saya dibimbing untuk membuka hati terima Yesus.
Dan firman Tuhan memang katakan, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Dan saat itu saya mengaku Yesus Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya membuka hati terima Yesus, saudaraku. Dan saya merasa damai sejahtera luar biasa dalam diri saya. Saya merasa ada beban yang terlepas dalam diri saya. Yang tadinya ketakutan, mulai dilepaskan, saudaraku. Dan akhirnya minggu berikutnya, ya 2 minggu berikutnya, itu ada baptisan. Ada baptisan. Lalu saya mengambil formulir baptisan, saya menyerahkan diri untuk dibaptis, saudara. 9 April 1995, saya dibaptis. Jadi itu kelahiran baru saya, saudaraku. Ya harusnya kita yang sudah lahir baru ya, terima Yesus, kita harus tahu kapan kita lahir baru. Ya memang kita lahir dalam dunia, kita perlu ingat ya ulang tahun kita. Tapi tidak kalah penting, pada saat kita membuka hati terima Yesus, itu hari kelahiran baru kita. Dan hari kelahiran baru saya, 9 April 1995. Saya membuka hati terima Yesus, saya dibaptis. Dan benar saudara, firman Tuhan yang mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu benar-benar saya alami, saudara. Benar-benar saya alami. Saya menjadi ciptaan yang baru. Saya menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan setelah saya dibaptis, saya menjadi ciptaan yang baru, saudaraku. Yang lama sudah berlalu. Dan itu benar-benar kehidupan lama saya telah dikuburkan, saudara. Ya, yang dulunya saya perokok berat, saudaraku ya. Sehari bisa habis 3-4 bungkus gitu. Pokoknya saya ngerokok. Kadang saya minum minuman keras, saya minum anggur, saya minum whisky, saya minum gitu ya. Saya senang banget. Ya minum minuman itu, saya ngerokok itu nggak bisa putus, saudara. Saya ngerokok terus, saya sudah kecanduan rokok ya. Kadang ganja juga, saudaraku. Itu. Tapi setelah saya membuka hati terima Yesus, itu benar-benar yang lama sudah berlalu. Sampai sekarang, satu batang pun nggak pernah saya isap, saudara. Sampai sekarang. Benar-benar Tuhan ubahkan hidup saya. Pikiran saya dibaharui. Perkataan saya, kalau dulu sering ngomong kasar kepada orang, ya orang nggak kenal, jumpa di jalan saja, ya lihat-lihatan bisa berantem, ya ngomong kasar segala macam. Dan itu hilang semua setelah saya buka hati terima Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap acara ibadah, setiap kegiatan ibadah, apapun saya ikuti, saudara. Dan itu kasih mula-mula saya. Saya ingat, saudaraku, ya ibadah 3 kali dalam sehari itu saya selalu ikut. Bahkan saya melibatkan diri menjadi anggota pendoa syafaat. Supaya apa? Saya bisa seharian ada di gereja, saudaraku. Ya, ada pelatihan-pelatihan saya ikuti, saudaraku. Ya, ada ibadah tengah minggu saya ikuti. Dan di kosan saya itu, saya punya tape mini combo. Tape mini combo. Ya, yang tadinya itu saya selalu setel lagu-lagu dunia, lagu dangdut dan sebagainya, saudara. Nah, setelah saya membuka hati terima Yesus, itu saya selalu setel lagu rohani. Ya, lagu rohani, lalu saya setel radio, itu radio Pelita Kasih. Itu radio favorit saya, saudara. Radio Pelita Kasih itu yang saya selalu dengarkan. Ya, setiap malam itu ada lagu-lagu pujian, lalu ada renungan firman Tuhan. Dan di tengah acara itu ada promosi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi. Wah, ada penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi bagi setiap saudara yang terpanggil untuk diperlengkapi untuk masuk dalam Sekolah Tinggi Teologi, silakan mendaftar di sini gitu ya, saudara ya. Itu di Jakarta. Saya di Tangerang. Dan akhirnya saya merasa terpanggil. Saya merasa terpanggil, lalu saya mendaftar di Sekolah Teologi yang dipromosikan di radio itu. Dan akhirnya saya masuk ke sana, menjadi mahasiswa Sekolah Teologi. Saya pengen belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya pengen melayani Tuhan lebih lagi, saudara. Dan akhirnya saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi, Dulos Jakarta, saudara.
Saya belajar firman Tuhan di sana, saya dibentuk di sana, diproses di sana, saudaraku. Ya, setelah lulus sekolah teologi S1, ya, saya dipertemukan dengan seorang perempuan sebagai istri saya, saudara. Jadi minta pelayanan di rumahnya untuk khotbah, ya kan? Dan di situ ternyata jodoh saya di sana, ya, anaknya yang punya rumah, saudara. Dan anaknya yang punya rumah ini, ya, ternyata ya mulai dekat dengan saya dan akhirnya pacaran dan menikah. Dan saya menikah dengan anaknya seorang polisi, saudara. Yang dulunya dikejar-kejar polisi, saya dapat mertua polisi. Waktu itu pangkatnya masih kombes. Pangkat terakhir bintang 1. Brigadir Jenderal Polisi, saudara. Ya, saya renungkan kebaikan Tuhan luar biasa. Saya menikah tahun 2004. Setelah lulus teologi, 2003 dipertemukan dengan jodoh saya, 2004. Dan saya menikah, diberkati di gereja. Saya nggak minta uang sedikit pun dari orang tua saya, keluarga saya. Ya, karena keluarga saya sudah tidak perhatikan saya waktu itu, saudara. Karena apa? Ya, dia tahu kehidupan saya kan nggak jelas waktu itu. Ya kan? Keluarga saya juga Muslim. Bukan masalah Muslimnya. Muslimnya Muslim toleran kalau keluarga saya, saudara. Cuman kehidupan saya kan jahat. Ya, keluarga saya ya sudahlah, nggak diurus gitu ya. Tapi tiba-tiba ini kok mau menikah gitu ya. Saya kasih undangan semua, termasuk keluarga saya, orang tua saya. Kaget. Loh, ini menikah sama anaknya polisi gitu kan. Dan mereka semua datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta, orang tua saya, nenek-nenek saya, ya nenek saya dari ibu saya, dari orang tua saya. Paman saya semua datang ke Jakarta. Mereka pakai peci, pakai kerudung, saudara. Masuk ke gereja karena saya diberkati di gereja. Itu hari pertama. Hari kedua itu resepsi pernikahan, ya dihadiri banyak orang. Ya banyak pejabat-pejabat polisi ya pada hadir gitu ya. Dan itu membuat keluarga saya pada heran, pada kagum. Ya, bisa menikah semewah ini ya, tamunya sebanyak ini. Ya, sedangkan nggak pernah minta uang kan begitu ya. Nah, di situ dia sudah mulai kagum, keluarga saya sudah mulai heran, saudaraku. Lalu saudara, setelah saya menikah 2004, 2006 itu saya mulai punya anak. 2006 mulai punya anak. Dan pada saat ya tengah malam ya saya punya anak 2006 ya. 2006 saya punya anak ya tengah malam, saudara. Tengah malam itu orang tua saya telepon ke saya kalau ibu saya sakit keras. Kalau ibu saya sakit keras. Ya, keluarga sudah kumpul, ya keluarga semua sudah kumpul. Ya, pokoknya sudah inilah, sudah berserah lah. Dipanggil itu ya keluarga semua karena memang sudah nggak ada harapan gitu ya. Saya ditelepon kasih kabar, ya nggak bisa pulang karena itu malam-malam, jam 11 malam. Kan begitu ya, nggak mungkin. Lalu saya katakan kepada adik saya, tolong itu speaker telepon bunyikan. Saya mau berdoa dulu buat ibu. Ya saya berdoa, saudara. Ya, tolong bunyikan, saya mau berdoa. Dan akhirnya saya berdoa buat ibu saya. Ya, saya berdoa, saya doanya begini, dalam nama Yesus, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, roh maut, kami patahkan dalam nama Yesus. Kalau ini belum waktunya Tuhan. Ya, ibu saya meninggal, kami patahkan segala kuasa yang bukan dari Bapa dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dan saat itu juga, saudara, tiba-tiba ibu saya bisa sadar dan minta minum. Ya, lalu diberi makan, bisa makan, lalu sembuh. Saat itu juga, hanya melalui telepon. Akhirnya, papa saya mulai tanya, kok bisa ya? Hanya doa melalui telepon kok bisa sembuh gitu ya. Akhirnya pada saat ke Jakarta tahun 2007, ya dia pengen tahu tentang Yesus dan akhirnya membuka hati terima Yesus, saudaraku, bertobat. 2007 bapak saya dibaptis, baptis Islam, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu 2015, ya 2015, mama saya terima Yesus. Jadi 2007 bapak saya terima Yesus, ya bapak saya terima Yesus.
Mama saya justru yang disembuhkan nggak terima Yesus. Masih nunggu, saudara. Setelah papa saya meninggal 2015, mama saya minta dibaptis. Bersama dengan adik saya. Minta dibaptis. Dan benar kata firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Mama saya minta dibaptis. Sama adik saya. Masih ada satu yang belum. Ya, adik saya yang nomor 3 belum. Ya, karena memang ya, mereka sudah ya punya keyakinan ya, yang lama ya, keyakinan saya yang lama. Mereka masih pakai peci, ya, istrinya pakai kerudung gitu ya. Ya kita menghargai keperbedaan. Tapi saya punya keyakinan, satu orang bertobat seisi keluarga akan diselamatkan. Puji Tuhan. Ya kalau saya sekarang melayani Tuhan, itu merupakan kebanggaan saya, saudaraku. Merupakan kebanggaan saya. Sekarang saya boleh melayani ya sebagai gembala jemaat GBI New Life in Christ Jakarta, dan saya sebagai dosen di STT Rahmat Immanuel Jakarta. Kalau saudara mau belajar silakan ya. Salah satunya mahasiswa ada Pastor Aris ya, Pasar Ibu yang tinggal di Newcastle di Australia. Itu mahasiswa S2 di STT Rahmat Immanuel. Ya, saya ngajar di kelasnya. Ya itu saudaraku ya. Dan saya bangga sekali boleh melayani Tuhan. Saya salah satu dosen di STT Rahmat Immanuel. Ya, kalau saudara mau belajar di sana, ya saya sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, saudaraku. Dan saya juga melayani aktif di YouTube juga, saudara ya. Saya melayani di channel YouTube saya juga. Puji Tuhan, saya bangga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya bangga sekali. Jadi mertua saya ini kelihatannya ada Pak Polisi juga ya. Mertua saya polisi, ya tapi sudah pensiun. Sekarang yang meneruskan ipar ya, udah kombes juga ya. Ya, mertua saya orang Bali, pensiun 2012. Ya, puji Tuhan. Dan saya bangga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya boleh melayani Tuhan dan banyak jiwa-jiwa sudah datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian kesaksian saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau tanya. Silakan saya serahkan ke Pak Franky. Baik, luar biasa Pak Cornelius, kesaksiannya sungguh menguatkan kami dan sangat memberkati. Benar-benar Pak Cornelius setelah memang mengikuti Tuhan Yesus, diselamatkan, dipakai Tuhan luar biasa. Ya Pak, melayani juga secara online dan melayani juga secara onsite. Luar biasa ya pengalaman dan perjuangan perjalanan kesaksian Bapak sampai saat ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak dan keluarga Bapak benar-benar diberkati luar biasa. Amin, amin. Amin. Baik. Sekarang Pak saya mau bertanya sedikit Pak. Selain pelayanan di online dan onsite, apakah juga ada kegiatan-kegiatan lain Pak yang mungkin bisa dibagikan juga atau hanya itu saja Pak? Ya, saya melayani itu ngajar Pak ya di STT Rem itu ya. Saya ngajar, saya pengembalaan, lalu saya melayani ya di YouTube ini juga. Lalu saya juga kadang berbagi kasih juga ya untuk Ya, anak-anak jalanan juga itu ya. Saya lakukan itu juga Pak. puji Tuhan. Banyak jiwa yang telah diselamatkan Pak ya. Ya, puji Tuhan. Almarhum Saya Bapak juga, Ibu juga Pak ya, dan adik kalau tidak salah. ya, mama saya sudah terima Yesus, Iya. adik saya yang 2 sudah, Wow, luar tinggal biasa Pak satu ya. yang belum Pak. Sampai sekarang belum. Yang mana Satu Pak? ya. Yang satu lagi. Ya, yang satu ya saya Ya. katakan tadi ya, masih belum di dalam Tuhan. Ya. Tapi hampir semuanya sudah di dalam Tuhan. Luar biasa Pak ya. Amin, amin. Amin. Kita doakan agar semuanya bisa diselamatkan dan bisa mengikut Tuhan Yesus. Baik, saya akan bertanya kepada teman-teman di Zoom Ya, kesaksian. shalom, Oh, Pak silakan. Franky. Silakan. Ibu bisa dihidupkan Ya. mungkin kameranya jika tidak Ya. keberatan ya Bu ya. Ya, shalom Pak Franky. Aduh, Bapak Shalom, Cornelius, shalom. terima kasih. Halo, Bu. Memberkati sekali. Jadi saya semangat terus, nggak menyerah berdoa untuk keluarga-keluarga saya yang belum mengenal Tuhan ini, Pak. Amin. Harus itu Bu. Terima kasih Pak Cornelius, menguatkan sekali. Jadi Sama-sama Bu. semangat mendoakan keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Jadi memang ada beberapa saudara
yang saya doakan memang rasanya kok lama nggak dijawab-jawab ya. Tapi jaraknya Bapak Cornelius bercerita ibunya sampai sempat jeda 15 tahun ya Pak ya, baru diterima ya Oh Pak ya. enggak, 2007 sampai 2015. Berarti berapa tahun 2000, itu, Bu? 7 tahun ya. 8 ya, 8 tahun. 8 tahun ya. Ya, 8 Ya tahun, Bu. itu. Ya. Jadi menguatkan saya jadi nggak berhenti putus Ya, waktu asa Tuhan untuk kan bukan waktu mendoakan. kita, Bu. Yang penting kita sudah berdoa ya. Betul Itu. Bapak. Dan mengenai tentang siapa Bapak mendoakan orang tua yang sakit, saya juga dulu pernah berdoa untuk orang yang sakit, tiba-tiba sembuh. Yang saya doakan tiba-tiba nelpon saya, Mbak, terima kasih ya, ibu saya tadi semulanya nggak kan, kok bisa langsung bisa bergerak, bisa bicara. Dalam hati saya juga bingung, ragu. Puji Saya Tuhan. doa. Ya. Ya, saya dalam hati pun juga bingung juga. Oh, iya berarti firman Tuhan itu benar, jika percaya Tuhan Yesus, tompang tangan dengan iman Amin. sembuh gitu kan. Amin, Betul. Kayak amin. gitu. Oh iya ya, berarti sama Tuhan Yesus penuh kuasa. Waktu itu saya pertama kali bertobat, Pak. Baru berapa tahun bertobat gitu kan. Jadi cinta-cinta mula-mula Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu doakan dengan iman maka sangat besar kuasanya. Amin. Gitu kan. Amin. Jadi ada orang sakit saya doain. Orang tetangga saya itu Muslim waktu itu, Pak. Jadi jadi ingat waktu itu gitu, Bapak. Terima kasih Pak Cornelius Ya. sudah memberkati sekali. Amin. Jadi memang gini Bu ya, firman Tuhan katakan dalam Markus 16 ya, ayat 17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang Ya, percaya. Iya kan? Ya, Mereka betul. akan berbahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Apabila tangannya diletakkan atas orang sakit, orang ini akan sembuh. Dan itu kan? Ya, betul. Ini ya Ya, betul, tanda-tanda Bapak. yang menyertai orang percaya ya. Mengusir Ya, firman setan, ini yang berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya, memegang ular, dan sekalipun minum Ya. racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan apabila tangannya diletakkan atas orang sakit, dan orang itu akan disembuhkan. Dan ini tanda-tanda orang percaya, bukan hanya pendeta, penginjil, ya, bukan. Ya, Semua betul. orang percaya punya kuasa. Waktu itu betul Pak. Waktu itu soalnya saya baru pertama kali bertobat ada berapa tahun setelah dibaptis. Habis gitu ada tetangga saya sakit gitu kan, saya ikut pelayanan doa ya di gereja. Pokoknya saya nggak tahu ingin menyaksikan apa, pokoknya apa yang ada tetangga sakit ya nggak tahu dia minta apa nggak, saya besuk, Bu permisi boleh nggak saya doakan? Oh ya silakan. Setelah saya doakan, pulang-pulang anaknya nelpon, beliaunya Muslim, anak-anaknya semua Muslim. Tiba-tiba saya sampai rumah telepon, Mbak makasih banyak ya tadi, ya ampun Mbak bisa datang doa saya lagi. Langsung saya grogi. Saya oh ya Mbak saya doakan aja dari rumah. Seketika itu rasanya nggak percaya juga, dalam hati bukan nggak percaya ya, terheran-heran gitu loh. Kok amat besar kuasanya. Dengan Betul. iman kita menompangkan tangan, dengan orang percaya menompangkan tangan, Tuhan dengar doa saya, itu saya juga kaget, grogi. Dan itu pun akhirnya saya doakan ke kalau ada pelayanan tetangga sakit apa. Jadi sekarang nggak segan-segan untuk mendoakan begitu sih Kak. Ya, itu salah satu dari tugas kita Bu ya. Ya kan, dalam kita mengabarkan kabar baik, berita keselamatan ya. Yang penting kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka firman Tuhan pasti tergenapi. Dalam Yakobus 5 ayat 16b ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Iya, itu yang Amin. saya Itu pasti. Amin. Ya. Makasih banyak Luar Pak biasa, Cornelius. Pak. Tuhan Ya, Perwaning memberkati. Room. Tuhan Yesus berkati. Amin. Iya. Terima kasih ya Ibu Ruth Purwaningrum, luar biasa sharingnya pada malam hari ini ya. Saya mau buka dulu ayat tadi sebentar. Ya, ini ya. Yakobus 5 ayat 16b ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan kesaksian Pak Cornelius Rahtomujati yang luar biasa, dan akhirnya bapaknya, ibunya, dan kedua adiknya ikut Yesus, murtad juga, dan menjadi penyembah Yesus, bertobat, lahir baru, dan sekarang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan Pak Rahtomujati menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta di Gereja Betel Indonesia, melayani Tuhan dan menjadi seorang dosen. Ya, luar biasa sekali Tuhan memakai beliau dari seorang yang betul-betul liar, jahat hidupnya, tidak karu-karuan ya,
penuh dengan dosa, tetapi akhirnya hari ini beliau menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dan menjadi terang Kristus di tengah-tengah orang-orang yang dilayaninya. Dan inilah kasih Tuhan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita duga, tidak bisa kita sangka. Bagaimana mungkin orang yang begitu bejat dan jahat akhirnya bertobat dan menjadi anak Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Dan itulah kasih Tuhan. Mari kita terus menebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, kiri kanan kita, kaum kerabat kita, teman-teman kita, handai tolan kita. Mereka butuh kasih Kristus. Banyak orang yang haus dan lapar akan keselamatan yang kekal, haus dan lapar akan kasih Tuhan. Saatnya kita bukan hanya bersentuhan dengan mereka, tapi kita harus bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa dan mendoakan mereka dalam doa syafaat kita, supaya mereka dijamah Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah relevan, dan percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan perkasa, dan Dia akan datang kembali yang kedua kalinya. Jadilah anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.